kendaraan seperti lampu mati, klakson mati, audio mati, atau lain sebagainya ya. Itu ada yang khawatir jika mau melakukan perbaikan sendiri, dikarenakan kurangnya pengalaman dalam memperbaiki masalah kelistrikan mobil. Selain itu juga khawatir jika timbul masalah lainnya. Dan yang dilakukan adalah pergi ke bengkel untuk memperbaikinya. Namun setelah diperiksa di bengkel, ternyata penyebabnya hanya sekedar ringan ya. Jadi hanya sekring yang putus. Jadi cukup buang-buang waktu ya, serta tenaga, dan juga harus mengeluarkan biaya yang lebih. Kali ini masih bersama Dokter Otomotif akan memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman mengenai langkah awal dalam melakukan perbaikan kelistrikan pada kendaraan ya. Buat yang sudah mahir tentang masalah kelistrikan bisa dilewati videonya ya. Karena video ini saya khususkan buat teman-teman yang belum tahu sama sekali dalam memperbaiki trouble kelistrikan. Oke, langsung saja. Pada dasarnya, sistem kelistrikan pada kendaraan itu dibagi menjadi dua ya. Oke, saya akan berikan sedikit gambaran. Jadi pada kendaraan itu ada dua secara garis besar seperti ini. Itu ada yang saklar positif dan juga saklar negatif. Ini gambar baterai ya. Ini sekring, saklar, ban, yang ground. Ini adalah saklar positif, dimana ketika saklar dia on, maka arus dari baterai menuju ke sekring, ke saklar, ke beban, sehingga bebannya menyala, kemudian ground. Ini adalah untuk yang saklar positif. Kemudian untuk yang saklar negatif itu seperti ini gambaran garis besarnya. Dari baterai menuju sekring, kemudian menuju beban, kemudian saklar ya, seperti ini. Ketika saklarnya on, arus dari baterai, positif baterai mengalir ke sekring, ke beban, saklar, kemudian ke ground. Jadi bebannya menyala ya. Nah, di dalam rangkaian ini, apabila terjadi konsleting, misalkan di komponen, beban, ataupun di rangkaian ya, ini akan terjadi panas, dan panas ini akan menyebabkan sekring ini putus, sehingga sekring sebagai pengaman dari jaringan. Dan kebanyakan masalah kelistrikan itu dikarenakan sekring yang putus. Akan tetapi ada juga yang dikarenakan komponen kelistrikannya dan juga rangkaiannya. Namun yang kita harus periksa adalah bagian yang sekring terlebih dahulu. Oke, langkah awal di dalam memeriksa trouble kelistrikan adalah mengetahui posisi sekring pada kendaraan. Dan umumnya untuk sekring itu ada dua, yaitu di ruang engine dan juga di ruang kabin. Untuk di ruang kabin itu ada yang di bawah setir, di bawah dashboard, ada yang di depan penumpang, di balik laci ya. Nah, ini untuk yang di depan, di ruang mesin ya. Ini untuk membukanya cukup ditekan seperti ini ya teman-teman. Ini saya contohkan buat kendaraan expander. Nah, seperti ini. Jadi umumnya pada kendaraan itu ada keterangannya ya. Ini seperti ini. Jadi dia depan, jadi kita arahkan ke arah depan. Nah, ini ada gambar dari
letak posisi dari sekring dan juga relay seperti ini. Kita harus posisikan sama seperti ini. Kalau dia arahnya depan ke sana, berarti kita hadapkan ke arah depan seperti ini ya. Kebetulan kendaraan ini klaksonnya mati, dan saya mau mencontohkan buat teman-teman. Di sini kita akan lihat untuk sekring dari klakson. Ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini gambar trompet. Dan ini biasanya untuk membaca ini sudah ada di petunjuk manual, ada di pedoman pemilih. Teman-teman bisa mencocokkan gambar ini untuk apa, ini untuk apa, itu ada semua keterangan di buku pemilih ya. Nah ini kebetulan untuk yang sekring di sini, kalau di kendaraan berarti ada posisinya di sini teman-teman. Apabila teman-teman mau memeriksa sekring, usahakan kunci kontak off terlebih dahulu ya, atau posisinya lock. Dan di box sekring itu biasanya disediakan untuk pencabut sekring. Sini untuk expander letaknya di pojok ini. Kemudian disediakan juga untuk sekring cadangan ya. Sekring cadangannya untuk expander di sini. Tadi yang saya contohkan adalah untuk klakson ya, karena kebetulan kendaraan ini klaksonnya mati dan letaknya di sebelah sini ya teman-teman. Ini tadi kunci kontaknya sudah saya off-kan. Nah untuk pencabut sekring ini tinggal ditekan seperti ini. Nah kemudian dia bentuknya seperti ini. Kalau pencabut sekring ini sudah tidak ada di kendaraan teman-teman bisa membeli ya, atau menggunakan tang lancip. Kita cabut, untuk mencabutnya kita tepatkan seperti ini ya, berdiri, dia sudah sedikit nancap. Oke, kemudian kita tekan dan tarik ya teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan. Ini kurang bagus. Ini terlihat meskipun berwarna dia transparan dan terlihat ya. Dan ini memang terlihat putus. Jika teman-teman ragu bisa menggunakan multimeter kalau punya. Dan ini memang putus ya teman-teman. Kita bisa mengganti untuk sekringnya dengan yang cadangan sini. Kita tancapkan ke posisinya ya di sini. Caranya tinggal tekan saja, sangat mudah. Dan untuk mengganti sekring ada ring batasan, yaitu sekitar 5 ampere lebih tinggi atau di bawahnya, kalau misalkan tidak punya ukuran yang sama persis ya teman-teman. Oke, sangat mudah dan semoga informasi ini bermanfaat. Jadi jika ada trouble kelistrikan, hanya sekedar sekring yang putus, teman-teman bisa mengecek dan mencoba memperbaikinya sendiri ya. Jadi tidak usah jauh-jauh ke bengkel hanya karena sekring yang putus. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.